dengan tema cara mencegah badan bayi drop saat di musim penghujan. Nah, di sini saya akan informasikan kalau kita juga mengadakan giveaway ya bunda-bunda semuanya, dan nanti akan ada hadiahnya berupa produk terbaru dari Baby Cold Foam. Nah, untuk syaratnya buat bunda yang mau ikutan giveaway-nya itu mudah sekali. Nanti tinggal berikan komen terbaik atau mau nanya-nanya juga boleh, karena nanti kita akan ada sesi Q&A seperti itu. Dan untuk pengumuman pemenang giveaway-nya nanti akan diumumkan di akhir sesi. Dan kali ini saya sudah bersama Bu Bidan Intanovianingrum. Halo Bu Bidan, apa kabar? Halo, terima kasih Kak Silvi. Halo bunda-bunda semuanya, semoga semua selalu sehat ya. Ini langsung aja Kak. Iya boleh Bu Bidan, langsung memaparkan tema kita hari ini ya Bu Bidan ya. Karena kan akhir-akhir ini kita sudah memasuki musim penghujan ya Bu ya. Sampai 3 bulan ke depan. Nah, gimana sih cara supaya bunda-bunda di rumah itu bisa mencegah badan bayi drop saat di musim penghujan ini? Oke, aku tuh dipanggil Bu, jadi kesannya kayak, aduh kenapa sepuh sekali. Oh gitu, harusnya Mbak Bidan ya, atau panggilannya maunya apa sih? Terserah aja apa sih. Oh iya. Cuman kesannya, aduh kenapa aku baru sekali. Padahal masih muda ya Bu Bidan ya. Ya, oke, terima kasih Kak Silvi. Hari ini kita mau sharing bareng sama bunda-bunda semuanya terkait program spesial kelas Be a Caring Mother bersama Baby Cold Foam, dan tentunya kali ini kita mengusung tema dengan mencegah badan bayi drop saat musim hujan, karena memang kali ini cuacanya unik sekali, yang tahu-tahu panas, tahu-tahu hujan, mendung tapi nggak jadi hujan ya, kayak di PHP Indoi gitu ya. Dan tentunya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyain, bunda-bunda semua ada yang ingin tanyain, langsung komen aja di kolom komentar ya. Tapi nanti kalau misalnya mohon maaf jika memang ada pertanyaan yang mungkin Intan belum bisa jawab, nanti pasti akan Intan catat dan tentunya akan Intan sampaikan ke Silvi yang nantinya mungkin bisa dijadikan konten, baik di kontennya Baby Cold Foam maupun di akunnya Bidan Intanovia di TikTok maupun di YouTube. Gitu ya bunda-bunda semuanya ya. Nah, nanti stay tune di sini, tonton yang udah nonton banyak Kak. Oke, nanti bunda-bunda kalau ada yang ditanyain langsung komen di kolom komentar ya. Kali ini temanya mencegah badan bayi agar tidak drop saat musim hujan. Langsung ya Kak Silvi ya. Iya boleh Bu Bidan. Nah, kalau masuk musim hujan tentunya gimana sih caranya Bu Bit agar badan bayi itu nggak mudah drop? Tentunya kita kalau Intan pribadi itu merangkum semua, ada 3 poin utama teman-teman bunda-bunda semuanya, yang mana yang pertama yaitu kita harus punya prinsip. Hidup itu punya prinsip. Nah, salah satunya untuk mencegah agar badan bayinya itu nggak drop itu ada yang pertama, prinsipnya itu adalah hangat dan kering. Ketika hangat yang seperti apa sih Bu Bit kan gitu toh? Hangat yang ruangannya tentunya tidak terlalu dingin, apa yang dia pakai juga hangat, juga tidak kepanasan kan gitu. Dan tentunya kering. Yang dimaksud kering itu yang seperti apa? Nah, kalau misalnya kita kan ngomongin baby nih, kalau ngomongin baby kan otomatis dia itu kan pakai popok, baik popok yang sekali pakai maupun yang kain. Kalau misalnya popok yang sekali pakai otomatis itu kan ada time-nya. Kalau pipis baby itu kan biasanya 4-6 kali atau bahkan lebih kalau minumnya banyak. Otomatis dia akan sering pipis, akan sering BAB kan gitu. Apalagi dia ngoleh dikit aja cerit gitu ya. BAB-nya keluar. Nah, itu kan nggak serta-merta hanya cairan aja. Otomatis ada cairan melekat pada tubuhnya, itu akan membuat tubuhnya itu dingin kan gitu toh. Ketika dia dingin, otomatis suhu tubuhnya itu bisa turun sehingga menyebabkan drop. Itu juga mudah banget. Kenapa kok tiba-tiba dia pilek, tiba-tiba dia demam, dan itu nggak disangka-sangka, tahu-tahu aja nggak ada angin, nggak ada hujan, orang cuacanya nggak menentu aja, bisa drop kapan aja. Yang bisa tertular dari kita mungkin, apalagi dengan cuaca yang ekstrim kan gitu.
Yang kedua, yang penting mencegah baby itu lapar. Maksudnya yang penting terpenuhi nutrisinya. Kalau misalnya baby otomatis ASINya juga harus cukup. Kalau misalnya tapi kan baby aku nggak minum ASI nih bubit gitu toh. Ya nggak apa-apa. Kalau memang ASINya nggak keluar, nggak bisa dioptimalkan maksimal, otomatis pakainya kan sufor. Kalau pakai sufor ya nggak apa-apa, tapi kan otomatis tetap ada BAK nih, ada pengeluaran cairan. Jadi tentunya yang penting ASINya cukup. Ya kalau dia cukup kan otomatis dia kenyang. Kalau dia kenyang, dia juga nggak akan gampang sakit. Ketika dia kenyang, otomatis yang ketiga nih, istirahatnya cukup. Kalau istirahatnya cukup, ya otomatis daya tahan tubuhnya bagus. Kalau dia tidurnya cukup, otomatis dia nggak gampang sakit, nggak gampang demam, nggak gampang batuk pilek, nggak bakal diare, yang mana dia tiba-tiba dingin ataupun panas, kan gitu. Mohon maaf ya, ini engap sekali. Tahu-tahu tuh kok ya suaranya kayak gini ya. Mungkin karena hamil gede kali. Iya, betul ya Bu. Aduh, mohon maaf ya. Ini beda banget kayak dulu yang gitu ya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa Bu Bidan. Oke, kayak gitu ya. Jadi prinsipnya ada 3 tuh. Hangat dan kering, ASINya cukup sehingga dia kenyang, dan tentunya istirahatnya cukup gitu. Terus istirahat cukup itu yang seperti apa? Istirahat cukup yang seperti apa itu tuh maksudnya setiap usia itu kan berbeda. Kalau misalnya bayi baru lahir sampai usia 3 bulan itu kan dia isinya cuman apa? Nenen, tidur, pupi, pipis, cuman gitu doang. Dan isinya itu cuman tidur. Jadi jangan terus, aduh lucu banget, dibangunin aja, kenapa sih tidur terus? Ya nggak apa-apa, karena memang dia kebutuhan tidurnya itu cukup banyak, Kak. Jadi dia sampai 13-14 jam per hari. Tapi kalau misalnya memang sudah 3 bulan ke atas, 4 bulan sampai di bawah 1 tahun, itu sampai 12 jam. Jadi semakin beranjak usia dia juga semakin sedikit pula ya, waktu tidurnya nih, ya Bun. Cuman alhamdulillahnya 3 jam udah bisa alhamdulillah gitu ya. Tapi kan kalau kita dibuat sendiri Kak, ya kan begadang, galau dulu, overthinking overthinking yang disalahin orang lain. Waduh, itu ya Bu. Gitu ya. Jangan sampai ya. Terus kalau udah di atas 1 tahun otomatis berkurang lagi, bisa sampai 11 jaman. 10-11 jam udah oke lah. Kalau sudah kids nih 3 tahun sampai 5 tahun ya turun lagi. Jadi jangan kira bisa sampai 9 jam, tapi jangan kira terus tahu-tahu orang tua atau kita mungkin, aduh Dek, kenapa sih nggak dari dulu, nggak kayak dulu, kamu tuh dulu tuh tidur terus, ayo sekarang tidur. Ya enggak, memang kebutuhannya juga berkurang, bisa sampai 9 jaman. Jadi nggak apa-apa waktu tidurnya nggak kayak baby ya, karena memang prosesnya seperti itu. Sampai di usia gede kayak kita bisa sampai 6-7 jam aja sudah cukup, walaupun secara teori kan 7-8 jam. Cuman ya kalau bekerja keras bagaikan kuda kan ya nggak mungkin ya 7-8 jam. Apalagi ditambah lembur ya Bu. Nah, ya. Aduh kode nih ya. Aduh. Oke. Terus yang ngomongin tentang badan bayi drop itu bahaya terburuknya adalah hipotermi Kak. Ketika hipotermi itu suhu dalam tubuhnya itu turun drastis. Turun drastis lebih cepat daripada tubuh memproses panasnya di dalam tubuh itu sendiri. Jadi dia tahu-tahu kedinginan. Nah, kedinginan yang seperti apa? Ya, kalau misalnya bayi baru lahir, nggak langsung nangis, dia kulitnya biru, terus ada cuping hidung. Tahu cuping hidung Bun? Yang hidungnya itu tahu-tahu kembang-kembis sendiri. Gerak-gerak sendiri biasanya Bun ya. Itu tuh kedinginan. Jadi jangan kira kamu tuh ngapain mainin di hidung. Enggak, itu tanda bahaya, itu kedinginan. Jadi jangan sepelekan itu. Nah, kalau misalnya suhunya langsung drastis, otomatis kita harus tahu kulitnya keriput. Kenapa? Karena ini keluar kayak keringat dingin. Kenapa kok
pertama kali yang kita lihat itu hidung, pertama kali kita lihat itu tangan, telapak tangan, karena memang yang merespon pertama itu kan kulit. Kalau kulit itu kan nggak sebanyak lemak di dalam tubuh kita ya kan, jadi dia ngeresponnya cepet banget. Kalau di semuanya kan ada lemaknya, ada dagingnya. Kalau ini kan enggak nih, jadi dia respon cepat. Makanya kalau kita lama berenang, dia langsung keriput. Nah, baby itu kayak gitu, bisa aja nangis, tapi nangisnya tuh ngerintih. Beda kalau nangis sehat itu kan wah langsung kenceng begitu gitu. ya Bu Bidan. Tapi kalau kedinginan itu bisa sampai ngerintih gitu doang. Dan jangan kira oh ini karena kecapean kelamaan nangis. Enggak, karena ngerintih itu bisa banyak faktor, bisa karena kedinginan. Jadi itu faktor bahayanya juga, bahaya untuk si babynya. Jadi kita harus aware sama si baby itu. Kita harus punya termometer di rumah. Jadi kalau suhu kedinginan itu bisa sampai 35 Bun. Kalau misalnya normalnya itu kan 36 sampai berapa? Kalau baby kan 37. Gak boleh terlalu dingin, gak boleh terlalu panas. Makanya tadi aku bilang resepnya hangat dan kering. Hangat yang dirasa cukup untuk baby. Jangan terus kira kita kedinginan, kita kepanasan, kita nyalain AC, tahu-tahu ada babynya kedinginan. Jangan sampai. Ya walaupun nggak apa-apa pakai AC, tapi suhu ruangan. Pakai kipas juga boleh. Tapi kan aku nggak punya AC, Bu gitu ya. Ya nggak apa-apa, pakai kipas juga boleh, tapi nanti dipantulin, jadi kipasnya nggak hadap kita nih. Kalau kita kan emang disengajain di depan kipas biar enak sekali kan gitu. Tapi kalau ada baby jangan, biarin dia dipantulin ke tembok, jadi dia tidak langsung menerima si angin itu, jadi dia nggak mudah sakit gitu. Terus misalnya nih kita berada di luar. Kalau kita berada di luar, otomatis misalnya tiba-tiba mau hujan, jangan kira cuman rumah dari kita mau OTW sampai ke rumah itu cuman kurang 100 meter, nggak apa-apa Bun, ayahnya gitu, nggak apa-apa Bun, kita langsung aja orang masih deket aja, padahal derasnya kayak gitu. Jangan, prepare dulu, biar hujannya reda dulu. Cari tempat yang aman, yang tidak anginnya seliwer-seliwer, sehingga dia nggak sakit nanti. Walaupun kalau kita mah nggak apa-apa ya, hujan sebentar. Tapi kalau baby nanti kalah, suhunya berbeda, dia responnya lebih cepat. Karena dia kan dia lebih kecil daripada kita yang nutrisinya pun juga lebih banyak. Menyerap tubuhnya kan kita gitu. Terus misalnya ada di rumah, jangan sampai nih kita dari luar tiba-tiba masuk, nggak cuci tangan, nggak mandi dulu, tahu-tahu pegang adik. Padahal mungkin kotor, dingin, tahu-tahu megang, dipeluk. Ya udah deh, habis itu paginya pilek. Banyak nih, jangan sampai kayak gitu. Karena masih sensitif ya Bu Bidan ya. Apalagi masih baby di bawah 1 tahun, yang apalagi belum makan. Bener-bener hati-hati. Terus pastikan kalau memandikan juga jangan lama-lama. Walaupun di atas 6 bulan udah boleh nggak pakai air panas, tapi harapannya memang kalau mandi jangan lama-lama. Kalau misalnya memang habis dari luar, usahakan tetap pakai air hangat gitu ya. Dan memang nutrisi yang diperlukan pun juga harus terpenuhi. Kalau misalnya ASI eksklusif dimaksimalkan sampai usia 6 bulan, ASI eksklusif bener-bener tanpa tambahan makanan dan minuman apapun, bener-bener ASI aja. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya sudah diupayakan sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya memang masih bisa dan mampu sampai usia 2 tahun seperti di Alkitab, ya monggo silahkan, karena memang itu sudah ada anjurannya sampai usia 2 tahun. Walaupun memang kita sudah memberikan nutrisi yang lain kalau sudah MPASI ataupun di atas 1 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan karena nutrisi yang berada di dalam ASI itu memang mantap. Dia memang nggak gampang sakit. Beda baby yang sufor sama ASI eksklusif atau pemberian ASI langsung oleh mamanya memang beda, dia juga memang gak gampang sakit. Bisa dibedain, bisa
teliti itu memang kayak gitu, karena memang nutrisi yang terpenuhi itu berbeda sekali, lebih mantap gitu. Gitu Kak, mungkin nanti kalau ada yang ingin tanyain. Oke, siap. Terima kasih Bu Bidan atas pemaparan temanya. Dan kali ini kita akan memasuki sesi untuk menjawab pertanyaan dari bunda-bunda yang sudah komen ya di postingan IG kita. Yang pertama nih Bu Bidan, ada pertanyaan, apakah ada imunisasi atau vaksin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh bayi? Karena kan di akhir-akhir ini kan kita sudah melewati masa COVID ya Bu Bidan ya, yang mana apa-apa vaksin begitu. Nah ini untuk bayi sendiri nih Bu Bidan, apakah perlu imunisasi atau vaksin yang bisa lebih meningkatkan kembali daya tahan tubuhnya? Oke, makasih Kak Silvi. Saya ulangi pertanyaannya ya. Jadi emang masih perlukah imunisasi atau vaksin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya si baby kan gitu? Tentunya kita kan hidup di Indonesia. Di Indonesia itu kan ada perundang-undangannya dan memang sudah diteliti, sudah difikirkan secara matang, dan itu memang sudah terprogram di sana yang mana pemerintah itu sudah mencanangkan program imunisasi. Kalau ada di buku KIA, ini sudah ada nih di sini. Kalau BB itu yang ini buku yang terbaru. Yang anak ini kan ada tulisan imunisasi nih. Nah, nih. Ini sudah lengkap, Bun. Jadi ini sudah gretong dari pemerintah, sudah disubsidi dari pemerintah. Jadi kalau tentang imunisasi anak, ada juga sih rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, tapi memang kalau di Indonesia sendiri ada imunisasi yang sudah di cover oleh pemerintah, sehingga nggak perlu pembayaran lagi. Gratis begitu ya Bu. Walaupun memang tidak semua, ada sih misalnya nih. Tapi kan aku kalau imunisasi di bidan, di klinik gitu kok saya bayar ya. Itu kan berbeda nih jasanya, bahan habis pakainya kan sendiri. Jadi memang ada pembayaran walaupun nggak seberapa. Tapi ada juga yang tidak tercover, sehingga harus cari sendiri nih di swasta, baik di klinik maupun rumah sakit begitu. Tapi kalau misalnya memang ada nggak sih imunisasi untuk baby agar mencegah agar nggak gampang drop? Kalau ngomongin tentang drop, otomatis kan banyak banget nih penyakitnya. Tapi kalau ngomongin drop itu kan larinya ke demam, batuk, pilek, kan umum gitu, ya Bu. Umum. Tapi kalau tentang penyakit lain aku nggak bahas ya. Aku bahas yang tentang flu, tentang batuk pilek kayak gitu. Ada di di Indonesia sudah ada DPT. DPT itu difteri pertutis tetanus. Di difteri ini itu batuk rejan. Jadi kalau bunda-bunda tahu, batuk rejan itu sampai dahaknya banyak sekali. Kalau dicek sama dokter itu bagian dalamnya tuh ada kayak nanah-nanah gitu. Kalau disersing difteri gitu, itu serem sekali. Jadi memang mencegah agar tidak mengarah ke sana. Harapannya begitu. Walaupun memang vaksin DPT ini kan bikin demam. Ada juga sih Bun yang tidak bikin demam, tapi memang harganya spesial. Itu nanti bisa di rumah sakit, harganya bisa ya minim 1 jutaan ada. Tapi kalau misalnya mau yang gretong juga ada, pemerintah sudah menyiapkan itu. Demamnya juga tergantung babynya. Ada juga kok yang pakai DPT itu juga nggak demam. Itu bisa bikin daya tahan tubuhnya DD itu berbeda dibandingkan dengan yang tidak imunisasi. Harapannya bisa imunisasi DPT itu di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau dulu sih waktu saya di BPM ya, kerja di bidan praktek itu memang usia 15 bulan, 14 bulan kayak gitu. Berarti di atas 1 tahun ya Bu Bidan? Itu ulangannya. Ulangannya. Jadi ada 2, 3, 4, 15, 18 kayak gitu. Itu masih rentannya. Tapi sekarang sebenarnya 18 bulan kalau nggak salah. Nanti ikut aja di alur di sini. Kalau di sini yang DPT lanjutan itu lebih dari 18 masih sama
karena di sini sudah ada apa tabelnya. Jadi ketika Bunda itu punya baby, Bunda akan dapat buku pink ini, dan ini memang sudah diberikan, tapi Bunda harus periksa ke puskesmas. Jadi puskesmas tahu di wilayahnya itu ada baby, ada ibu hamil kan gitu. Harapannya begitu. Terus ada imunisasi apa lagi ya? Ada imunisasi PCV. Kalau dulu itu memang belum tercover ya PCV ya, tapi saya nggak tahu, kayaknya sih 2023 kemarin udah, tapi saya belum tahu pasti, tapi sepertinya sudah. PCV itu tuh untuk mencegah pneumonia. Pneumonia itu ini apa namanya, nafasnya Agak sesat. ya cepat sekali nafasnya. Jadi kalau sudah batuk pilek terus tiba-tiba nafasnya Terengah-engah ya Bu Bida. nah nanti bisa periksa ke dokter atau monggo mau periksa di mana pilihan Bunda gitu. Dan memang PCV ini diberikan di usia 2, 4 sama 6 bulan sampai maksimalnya 12 bulan gitu. Terus ada lagi apa? Influenza. Influenza itu memang belum tercover ya Bun sama pemerintah, sehingga harus beli sendiri. Nanti bisa di rumah sakit. Nah itu nanti pemberiannya ada mulai dari usia 6 bulan, dan itu diulang-ulang per tahun gitu. Dan memang itu monggo, itu pilihannya Bunda. Jadi memang nggak diberikan juga silahkan, diberikan juga alhamdulillah. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sudah mencanangkan ada DPT itu, diharapkan DPT itu sudah cukup untuk menanggulangi batuk-batuk yang terjadi pada baby. Nah, seperti kita kan dapatnya DPT aja tuh ya, kalau batuk ya tersembuh kan gitu toh, apalagi yang mendapatkan imunisasi tambahan. Memang beda sekali. Contohnya kayak campak. Saya tuh sering dapat, kalau kasus dulu waktu di klinik itu kalau ada yang kena campak, saya mesti tanya dulu imunisasi tidak Bu adeknya. Dia bilang enggak. Gitu, campak sebadan banyak sekali. Dibandingkan dengan dia yang mendapatkan imunisasi campak, berbeda. Dia cuman ada di sini, atau mungkin ada yang besar sekali, lebih sedikit begitu ya, lebih sedikit. Jadi harapannya tubuh sudah punya antibodi untuk melawan virus-virus itu dengan imunisasi. Dengan imunisasi. Jadi kalau ditanya ada enggak nih imunisasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya ada, banyak sekali. Ada hepatitis B, ada polio, ada BCG, DPT, HIV, ya kan, PCV, rotavirus, mega diare, terus tadi MR sama MMR juga beda, sekarang lebih lengkap. Tapi kalau dari pemerintah sepertinya masih MR, tapi kalau mau beli yang MMR mau silahkan. Yang bedanya cuman ada di gondoknya aja. Terus ada varicella, hepatitis A, tifoid, HPV, terus DBD, dengue. Memang banyak sekali. Jadi monggo silahkan mau pilih yang mana yang dirasa itu cukup. Nanti bisa konsultasikan kepada dokter ataupun bidan pilihan Bunda gitu ya Bun. Semoga terjawab gitu ya Kak Sylvia. Oke, baik Bu Bida. Terima kasih atas informasinya tadi. Dan ini kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bila bayi masih meminum full ASI, apa perlu diberi tambahan multivitamin cair? Oke. Jika baby meminum full ASI, masih perlu nggak sih tambahan multivitamin? Kalau full ASI kan berarti ASI eksklusif ya. Yep. Kalau ASI eksklusif itu jawabannya nggak perlu, karena memang ASI itu sudah memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh si baby. Jadi mamanya makan tempe juga dapatnya hasilnya banyak sekali. Mamanya cuma makan telur aja hasilnya juga kompleks sekali, karena di situ diolah sama tubuh. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 6 bulan mau kasih multivitamin untuk mencegah baby agar tidak drop, ya nggak apa-apa. Itu biasanya tuh dikasihnya FE atau penambah darah, itu multivitamin. Itu nanti sehari sekali biasanya di malam hari, dan itu nggak boleh minumnya campur sama minuman makanan apapun. Tapi kalau misalnya mau minum air putih juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau
ibu hamil memang minum tablet penambah darah itu kan barengannya kan bagusnya sama es jeruk atau begitu. jeruk panas. Yang penting jeruk-jeruk yang ada vitamin C-nya. Ya. Ya terserah mau di selain jeruk juga nggak apa-apa, yang penting ada vitamin C-nya. Ya yang gampang dicari aja. Tapi kalau misalnya baby kan kalau di bawah 1 tahun otomatis nggak gampang dikasih makanan minuman apapun ya. Jadi tapi kalau mau dikasih kan juga nggak apa-apa. Sudah kan sudah MPASI jadi nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh bareng sama susu, nggak boleh bareng sama teh. Nanti dijarakin minimal 2 jam. Dan tidak boleh dibarengkan sama obat-obatan. Itu nggak boleh. Dan memang penambah darah ini sesuai berat badan, jadi nggak serta-merta langsung dikasih, karena itu sirup, nanti ada takarannya, nanti disesuaikan. Ada dosisnya begitu ya Bu Ada Bidan? dosisnya, jadi anak saya usianya 6 bulan, anak saya usianya 1 tahun, ya beda dosisnya. Jangan terus sama aja, ya sama aja nanti dapatnya segitu. Harapannya ketika dia minum penambah darah itu nutrisinya tercukupi, terus nafsu makannya bertambah. Ketika nafsu makan bertambah kan nutrisi tercukupi kan? Iya pastinya. Tentunya hemoglobinnya bagus, jadi dia nggak gampang sakit karena daya tahan tubuhnya kuat. Baik, ini yang pertanyaan ketiga nih Bu Bidan. Baik sekali. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan diwaspadai saat bayi drop di musim penghujan ini? Diwaspadai. Iya. Diwaspadai itu kan banyak ya. Kalau ngomongin diwaspadai itu kan terkait sakit ya. Jadi kalau misalnya kalau dipersiapkan dan diwaspadai, yang disiapkan dulu berarti ya Kak ya. Yang disiapkan itu otomatis tempatnya. Tadi sudah Intan jelasin. Yang suhu ruangannya itu ya Bu Bidannya. Suhu ruangannya, kalau suhu ruangannya bagus, sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh baby, tidak kedinginan, tidak kepanasan, otomatis kan dia nggak sakit. Terus pakaiannya pun juga jangan terus kayak di musim dingin, banyak sekali, apalagi udah pakai singlet, udah pakai baju double begitu lagi, ya, masih di bedong, masih diselimuti, tahu-tahu bangun-bangun panas anaknya. Jangan sampai gitu kan. Itu terus posisi tidur itu juga memang jangan menempatkan baby itu di dekat tembok. Itu jangan. Jadi karena dia kan dingin ya, memang sih jadi ganggu kita sama Pak suami ya. Kan harapannya kan kita tidur sama Pak suami ya, ternyata anak kita nggak boleh nih dikasih di pinggir yang dekat sama tembok. Takutnya nanti dia akan menyerap si dingin itu sehingga tahu-tahu dia udah biru, udah kaku kayak gitu. Ya kalau udah agak gede mah nggak apa-apa ya, tapi kalau masih baby nanti dululah agak deket tengahin, nggak deket sama tembok, terus nggak deket sama jendela. Takutnya dia akan mengalami hipotermi. Jadi suhunya itu turun drastis lebih cepat daripada panas tubuh itu mengelola si panas yang dia keluarkan gitu. Jadi kalah, otomatis dia kedinginan. Kalau dia dingin ya dia gampang sakit kan gitu. Terus faktor eksternal, jadi dari kita nih tadi ya, kalau di rumah itu harus punya peraturan. Kalau habis dari luar ya minimal cuci tangan lah, baru pegang si baby. Harus bersih begitu ya Bu Bidannya. Kalau misalnya dari hujanan, dari kegiatan banyak, yang minimal mandi dulu, dikeringkan, baru pegang adik. Jangan sampai habis cuci-cuci, tahu-tahu langsung pegang adik. Ya berbeda, walaupun nanti terus kering, tapi kan jangan sampailah kayak gitu. Jadi harapannya Bunda harus konsekuen, harus tegas. Orang-orang ada di rumah itu juga tahu aturan di rumah gitu. Dan memang masalah pakaian baby tadi harus diperhatikan popoknya Kak. Jadi karena banyak yang tiba-tiba lupa
bundanya Mengganti mengganti popoknya ya, popok, Bu, ya. apalagi kalau popoknya itu popok kain. Udah dia pipis, nggak tahu dia pipis sampai kering, sampai dia pipis lagi. Wah, Karena itu. kan kalau misalnya masih ASI kan dia kan pipisnya nggak bau ya. Nanti kita kalau nggak pegang, ya udah deh wassalam. Takutnya dia kedinginan, tahu-tahu badannya udah dingin semuanya. Itu. Terus apa namanya? Masalah dimandikan pun juga mandinya pakai air hangat, kan gitu, jangan lama-lama kan gitu. Terus harus diwaspadai dengan demam. Kalau demam itu kita harus aware. Ketika demam, otomatis demamnya itu harus diperhatikan, tahu suhunya. Kapan kita harus periksa. Jadi kita harus waspada nih kapan kita periksa ke tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya masih oke nih, masih 372, oh warning. Tapi setelah itu tahu-tahu jeglek sampai atas sekali, sampai 38, oke nggak apa-apa, masih oke yang gitu. Ayo kita kasih ASI aja gitu. Nggak usah pakai baju-baju yang tebel-tebel, ya. Biarkan dia pakai singlet aja, biarin digendongnya sama bapaknya, karena suhu bapaknya itu lebih dingin dibandingkan ibu. Gitu. Dia juga lebih tenang biasanya gitu. Ya, ini informasi baru ya, Bunda sekali aja. Masya Allah ya. Karena kalau misalnya baby digendong kita, dia tuh malah rewel karena dia kan bau ASI. Beda kalau digendong sama bapaknya, ya dia lebih tenang. Gitu. Terus misalnya tiba-tiba demamnya 40 atau malah kejang, ya sudah langsung lari ke rumah sakit aja. Dan kita juga harus punya obat-obatan di rumah sih, minimal paracetamol lah ya, untuk mencegah agar suhunya tidak naik, tidak berbahaya untuk baby. Kalau sudah kejang itu sudah warning sampai besok dia tua nih, harus tahu riwayat kejangnya tuh kapan aja. Jadi biasanya kalau periksa ke rumah sakit pasti ditanya, punya riwayat kejang nggak Bu? Karena itu juga akan mempengaruhi motorik kasar dan halusnya gitu. Untuk perkembangan kedepannya. Iya, itu kan masalah otot dan saraf. Jadi jangan sampai, kita harus benar-benar menjaga baby kita agar tetap oke, menjadi baby yang sehat begitu. Sehat, harapannya sehat sampai terus besok gede gitu. Batuk pilek, diare, kita pun juga harus tahu kapan harus periksa. Kalau batuk pilek aja tapi nggak ada panas, itu bisa, kalau 3 hari nggak sembuh, minum obat di rumah nanti baru periksa. Tapi kalau misalnya batuk pilek pakai demam, yang diwaspadai ya demamnya. Tapi kalau batuk pilek sampai ada suara ngik-ngik, nafasnya cepat, yang tadi kita sampaikan pneumonia, terus babynya jadi nangis yang ngerintih, sampai mau muntah, terus karena kan ada dahaknya, baby itu kan cuman bisa muntah sama ngeluarin dahaknya itu kan lewat BAB. Gumoh biasanya Bu bidanya. Itu termasuk. Itu kan kita ngomongin batuk pilek. Kalau gumoh itu kan baby yang nggak ngapa-ngapain karena kenyang, posisi tidur atau nggak disendawain gumoh. Jadi berbeda begitu ya. Kalau sampai muntah itu kan, muntah sampai ada dahaknya itu kan berarti kan dia membersihkan dahak yang ada di dalam tubuhnya untuk dia keluarin. Nah, dia kan ngeluarinnya cuman bisa lewat muntah maupun lewat BAB. Ya kalau lewat BAB bisa mah ya alhamdulillah ya, dia nggak pakai muntah. Tapi kalau dia responnya muntahnya kayak gimana nih? Kalau muntahnya cuman mau ngeluarin dahak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau muntahnya sampai berulang-ulang, sampai perutnya kosong, sampai bener-bener dia lemas, ya sudah langsung periksa aja gitu maksudnya. Kalau diare harus diwaspadai itu kalau BAB-nya lebih dari 3 kali, atau mungkin baru sekali tapi dia udah lemes banget, itu bisa periksa, apalagi ditambah dengan demam. Jadi harapannya Bunda harus bisa tahu nih, waspada juga kapan Bunda bisa memeriksakan babynya, atau suhunya malah jadi 35 derajat. Harus segera dikasih minyak, terus diselimutin, di itu, monggo silahkan. Tapi kalau masalah pakaian tadi, ini berbeda ya.
masalah pakaian tadi, ini random, ini kepala aku tuh tetep gitu loh. Iya, tidak apa-apa Bun. Ini malah menambah wawasan baru yang lebih luas. Terus masalah pakaian tuh juga nggak serta-merta udah pakai baju, masih dibedong, masih diselimutin. Nah, itu jangan sampai. Milih aja mau dibedong atau mau diselimut, fungsinya sama. Dibedong itu nggak bikin kakinya itu lurus kok. Kalau emang dia ya gitu, nggak bakal terus lurus. Terus nanti nggak ada ini dokter spesialis gitu ya untuk membenarkan kaki kan gitu. Jadi emang kalau misalnya kaki lurus itu memang dari sononya, udah dari genetiknya. Siapa tahu ayahnya, ibunya, kakeknya, buyutnya kan gitu, keturunannya udah ada kayak gitu. Jadi kalau mau anaknya nggak kayak gitu ya jangan milih keturunan yang seperti itu kan. Oh gitu. boleh. Berarti harus pinter-pinter milih begitu ya Bu Bidanya. Gitu. Jadi yang disiapin itu sih ruangan, baby, eksternal dari kita sendiri, terus cara kita merawat baby, sama sakit-sakit apa yang akan mungkin terjadi dan obat-obat apa yang akan kita simpan di dalam rumah ketika baby mengalami hal tersebut. Gitu kan Silvi, Masya Allah sekali. Baik Bu Bidan, terima kasih atas penjelasannya dari 3 pertanyaannya yang tadi. Saya mau ingetin dulu Bu Bidan, ini lupa tadi. Oh, terus suaranya gimana? Masih masuk kok. Masih masuk. Tapi ya lebih baiknya pakai itu. Oke, terus mana ya? Nah, sambil nunggu Bu Bidan memakai clip on nih, saya juga akan mengingatkan kembali kepada para bunda yang ada di rumah sana, kalau mau ikutan giveaway-nya juga boleh ya. Untuk syaratnya yaitu berikan komentar terbaik dari bunda-bunda sekalian dan nanti akan dipilih untuk peserta yang paling aktif like-nya, komennya, dan boleh juga kalau mau di-share untuk siaran live-nya ini. Seperti itu. Nah, ini ada tambahan beberapa pertanyaan lagi nih Bu Bidan. Boleh. Iya, dari Instagramnya Baby Confirm. Ada yang nanya, sebentar ya Bu Bidan ya. Boleh. Saya sambil buka dulu. Ada yang nanya di kolom komentar, ada dari Bunda Widya Mukti. Selamat pagi Bu Bidan. Iya pagi. Ya, saat Bunda musim hujan, biasanya udara akan lebih dingin. Apakah perlu setiap beberapa jam sekali bayi dibalur dengan minyak telon atau essential oil? Oke, Kak. Bu siapa tadi? Bu Widya Mukti. Terima kasih ya Bu Widya atas pertanyaannya yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Jadi memang masih perlu nggak sih baby dikasih balur minyak telon gitu ya? Setiap beberapa saat. Kalau misalnya memang pada musim hujan, sebenarnya kita tahu aja tadi kita harus sedia termometer. Kalau memang dia kedinginan ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dirasa tidak suhunya normal, nggak perlu juga nggak apa-apa. Karena memang kita sudah membalur itu saat habis mandi kan. Habis mandi dikeringkan, baru dikasih tadi minyak telon tadi, mau esensial apapun itu monggo silahkan. Tapi kalau misalnya memang dirasa kok tangan anakku dingin ya tadi rabaannya tadi ada cuping hidung atau apapun itu tahu-tahu pucat, nanti dibalur lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak, cukup diselimuti, milih mau dibedong ataupun mau diselimuti, monggo silahkan mau milih yang mana. Jadi nggak perlu Kak, jadi tidak perlu setiap jam sekali begitu ya Bu Bidan. Ini dia kepanasan ya, malah kepanasan jadinya. Dan ini ada lanjutannya tadi, apa saja yang perlu Ibu lakukan agar suhu badan bayi tetap hangat? Tadi juga sudah sempat disampaikan ya Bu Bidan ya. Jadi memang bisa menggunakan pakaian yang hangat yang seperti apa, yang cukup ya, kayak kita memposisikan bayi itu seperti kita. Jangan sampai nih kita lagi di musim dingin kayak gini, udah pakai baju, pakai jaket, masih selimutan, otomatis kan kita gerah. Sama kayak baby, secukupnya aja yang dirasa cukup untuk baby. Kalau misalnya dia memang boboknya nyenyak, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang dia bangun dikit-dikit bangun, terus badannya dingin, ya nanti monggo silahkan di essential oil
atau minyak telon monggo silahkan, atau mau diselimuti lagi monggo silahkan. Itu ya. Ya, baik Bu Bidan, terima kasih atas penjelasannya. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Bidan. Mungkin yang pertama, apakah ada rekomen produk untuk pencegahan badan bayi drop Bu Bidan? Brand ya? Iya. Kalau masalah brand, memang monggo silahkan mau pilih yang mana. Cuma kalau misalnya untuk kayak baju, kayak apapun itu kan kita punya ya. Iya. Dari Baby Colform ada ya. Iya, betul Nanti bisa sekali. order di sana. Produknya apa aja Kak? Iya, untuk produknya di Baby Colform ada bantal anti peyang, jump sweet, sleep sweet, perlat dan sebagainya. Itu nanti Bunda juga bisa cek di marketplace kita, ada di Shopee, Tokped, juga ada di Lazada. Dan nanti untuk variannya sudah banyak di situ Bun. Ada produk-produk yang berkualitas dengan bahan kainnya itu kain dari serat bambu ya, jadi adem seperti itu. Nah, Aman untuk alergi ya? Iya, aman untuk alergi juga. Dan yang kedua, Bu Bidan, ini kalau spa bayi itu sendiri, apakah ada manfaatnya untuk kekebalan tubuh bayi? Spa baby bisa untuk kekebalan tubuh tidak otomatis iya dong, karena memang spa baby itu menghasilkan hormon kortisol. Jadi dia itu walaupun baby yang mana dia kalau ketemu sama banyak orang kan ada yang responnya, ada yang ceria, ada yang berani, ada yang mungkin takut ketemu banyak orang. Tapi memang harapannya ketika dilatih terus-menerus dia otomatis akan berani atau akan ceria kan gitu. Jadi kalau misalnya dia akan happy, otomatis dia akan lebih beradaptasi oleh Bu Bidannya yang memijat, yang mentreatment dia, dan dia juga akan merespon itu semuanya. Ketika dia akan merespon si baby spa itu, otomatis berat badannya nanti akan naik. Kenapa kok berat badannya naik? Karena memang dia nanti kan pola tidurnya akan teratur. Walaupun secara umum itu kan nanti dia habis renang capek nih, terus tidur. Kalau dia tidurnya lama, otomatis dia kan akan lapar. Kalau lapar dia akan makannya banyak. Ketika banyak nanti tidurnya jadi teratur ya kan, otomatis daya tahan tubuhnya bagus. Dia juga merangsang indera perabaan, penciuman, indera pendengaran, penglihatan, semuanya itu berfungsi karena tubuhnya itu kan bergerak semuanya. Terus kecerdasan itu juga iya, karena otot dan sarafnya kan bekerja, sehingga itu akan meningkatkan kekebalan tubuh. Harapannya dari baby spa itu seperti itu, baik dari pijat maupun dari berenang gitu Bunda. Baik, Bu Bidan Intan, ini saya akan membacakan dulu ya Bu Bidan ya. Ternyata sudah ada beberapa yang komen-komen dan sudah ada yang bergabung ya. Dari bunda-bunda yang ada di rumah, ada Bunda Widya Mukti nih. Tadi sudah sempat bertanya dan sudah dijawab juga oleh Bu Bidan. Bu Bidan boleh sambil diminum ya Bu Bidan ya. Terima kasih. Oke. Nah, ini juga ada dari halo Kak Fistia Fashion sudah bergabung. Dan ada Bu Widya Mukti lagi. Terima kasih Bu Bidan, jawabannya sangat bermanfaat, siap diterapkan ke si kecil. Nah, Masya Allah, semoga berkah ya. Amin. Nah, ini juga ada tadi yang nanya di pertama kali Bu Bidan, ada @mami_wigayati. Wah, semakin lengkap begitu informasinya yang didapat. Ada dari Kak Hanif IP juga sudah bergabung. Terus ada dari Kak YTTA_O sudah bergabung juga. Ini kayaknya mamah-mamah muda nih. Ya. Happy banget, banyak banget yang nonton, yang berpartisipasi, keren sekali. Ada juga dari Kak Sasi Nes Info Kak. Nah, ini ada yang nanya nih Bu Bidan. Boleh. Satu lagi ada dari Kak Diah Putri Mentari. Kalau spa baby sebaiknya dilakukan setiap bulan atau bagaimana Bu Bidan? Oke, kalau ngomongin spa baby itu dilakukan kapan aja. Jadi kalau kita ngomongin spa
spa itu beda sama pijet. Kalau pijet itu kan memang secara teori nih, kalau pijet itu kan setiap hari, tapi kan nanti ketekor ya kalau dipijet setiap hari. Jadi mungkin secukupnya aja, atau mungkin kalau rewel atau tidurnya nggak nyaman, biasanya sih 1 bulan cukup sekali. Cuman kalau baby spa itu kan apa namanya, sambil berenang, jadi swim kan baby spa. Jadi dia berenang sambil dipijet dulu, berenang, atau maupun dipijet apa namanya, main jimbol kayak gitu. Itu bisa sebulan sekali cukup, atau mungkin dirasa mau mengeksplor babynya 2 minggu sekali juga oke. Yang penting daya tahan tubuhnya baby pas sehat. Jadi nggak boleh baby spa itu saat demam, saat sakit kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi kalau mau renang loh ini, tapi kalau misalnya mau pijet, dia kan pijet banyak nih, ada pijet batuk pilek, kolik, terus apa dia apa namanya, kembung kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia itu demam, harapannya jangan dipijet dulu. Kalau orang dulu tuh kan, wah ini capek, demam, dipijetin aja gitu. Tapi kalau misalnya masih oke, suhunya hanya hangat-hangat, nggak apa-apa. Tekanannya pun juga nggak boleh yang keras-keras. Tapi kalau misalnya memang ngeragu, saran saya nanti dulu disembuhin dulu demamnya, baru nanti pijet gitu. Oke, baik Bu Bidan. Ini saya lanjut bacakan lagi ya Bu ya. Boleh, banyak banget Komenannya. ya. Iya, alhamdulillah. Ini ada dari Bu Widya Mukti lagi. Wah, banyak sekali manfaatnya. Terus ada dari Kak Ernawati atau Bunda Ernawati nih ya. Kak, tolong yang pertanyaan saya tadi dibaca. Wah, ini saya baru gabung yang pertanyaan yang mana nih Bunda nih? Kelewatan Ada ya. nggak, Kak? Iya, sepertinya kelewatan. Atau pakai kamera depan aja, biar sekalian bisa baca dari awal. Cariin dulu ya Bun pertanyaannya. Sambil nunggu, kalau ada yang ingin tanya boleh tanya ya Kak, bunda-bunda semuanya. Ada Kak? Dilanjut dulu ya. Oke, sambil dicariin pertanyaan dari Kak Ernawati tadi, Sylvie mau bacain komen-komennya lagi dari Kak Diah Putri yang tadi barusan nanya nih Bu Bidan. Boleh. Informasinya sangat menarik. Nah, ini ada nanya lagi nih Kak Diah nih. Bu Bidan, kalau bayi bapil perlu melakukan terapi sinar merah dan uap itu saat kondisi seperti apa ya? Oke, wah pertanyaannya bagus banget. Kalau misalnya memang batuk pilek itu terapinya ada beberapa macam. Ada pijit aja, pijit bapil aja, atau memang pakai sinar. Harapannya yang seperti apa? Kalau misalnya memang agak demam, nanti cukup dipijit aja. Kalau demam ya jangan disinar. Tapi kalau misalnya mau pakai uap masih oke. Terus kalau misalnya di sinar itu yang seperti apa? Yang batuk pilek itu memang paketnya itu di sinar. Jadi pakai sinar merah itu kan yang dimaksud. Infrared itu. Infrared, iya. Itu memang nanti ada menit-menitnya, ada tahap-tahapnya, ada bagian-bagian yang memang harus dituju agar diterapi agar tidak batuk pilek. Tapi kalau misalnya yang seperti apa untuk terapi sinar ini nggak ada kualifikasi, itu memang paketnya seperti itu. Memang pijet sama si infrared itu. Tapi kalau misalnya memang untuk uap kita kondisikan. Uap itu ada beberapa macam karena beberapa macamnya itu bukan alatnya tapi obatnya. Kalau masih oke ada obatnya ini. Kalau sudah agak berdahak pakainya ini. Kalau sudah sudah parah banget, nanti dosisnya pun juga dinaikkan. Jadi memang tidak serta-merta kita ini ya, biasanya sih nanti pakai anjuran dokter atau bidan pilihan bunda atau perawat pilihan bunda, karena memang yang tahu kondisinya itu kan nakes. Jadi jangan terus
pakai dosis sendiri gitu. Jadi kalau yang pakai uap itu biasanya yang udah ada dahaknya. Dahak yang seperti apa? Nanti lebih jelasnya ketika periksa. Ini harus diuapnya sehari berapa kali, dosisnya ini nanti tergantung kondisinya baby. Jadi memang beda-beda. Tapi kalau hanya untuk melegakan, biasanya pakai NaCl aja sudah cukup. Tapi kalau hanya ternyata perlu obat, nanti juga bisa pakai obat. Gitu ya, Bun. Wah, sangat membantu sekali ya jawabannya. Dan pertanyaan unik sekali ya, Bu Bidan ya. Mantap. Nah, ini saya mau bacakan lagi nih, Bu Bidan. Boleh. Ada dari Bunda Yesi Ikhmawati. Ini mau main mitos atau fakta nih, Bun? Boleh. Dan mitos atau fakta bawang merah yang dihaluskan dibalur ke badan bayi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Oke, kalau untuk bawang merah itu kan ini mitos atau fakta. Jadi itu kan tradisi ya, Bun. Itu sudah dari nenek moyang dulu yang ya mungkin masih sampai saat ini masih diterapkan, dan itu memang ada yang sembuh, ada yang memang ada yang membaik, ada yang memburuk juga. Ya karena memang kalau misalnya membaik ya alhamdulillah, berarti memang kulitnya itu nggak sensitif, satu. Yang kedua, dia ngeresponnya bagus karena kan dia itu kan rempah-rempah ya, dia melegakan aroma terapi kan, jadi dia bisa lebih plong, jadi dia nggak rewel, dia bisa tidur kan, harapannya gitu, hangat kan gitu. Walaupun sekarang sudah semakin bagus nih zamannya, sudah diteliti nih pakai essential oil yang seperti apa kan gitu toh. Mau pakai merek apapun silahkan. Apalagi sekarang ada yang itu, ada yang khusus batu, ada yang khusus pilek, ada yang batu pilek kayak gitu toh. Udah macam-macam ya Bu, macam-macam fungsinya. Jadi kalau misalnya pakai berambang ya, iya, bawang merah iya. Berambang gitu. Itu saya nggak menganjurkan karena ada baby yang nggak kuat sama panasnya yang ada di bawang merah itu, karena dia tahu-tahu memerah, meradang, malah jadi penyakit baru dong. Harus periksa ke spesialis kulit ya kan. Oh iya, malah iya baca yang lain ya Bu ya, penyakit ya. Masih batuk pilek, masih sakit kulit. Aduh kasihan sekali baby, dia isinya cuma nangis nanti. Nangis nanti mamahnya yang pusing, yang tahu-tahu marah-marah sendiri sama bapak suami ataupun sama satu rumah, semua salah yang dikerjakan salah. Ayo, siapa yang kayak gitu? Jadi memang sekarang tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya memang mau dipakai itu biasanya ditumbuk, nanti cukup balurin aja ya. Enggak dibalurin, tapi hanya untuk aromaterapi aja. Aromanya aja. Apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai di taruh-taruh gitu, janganlah, nanti kasihan. Ada yang tidak bisa merespon dari si bawang merah itu, takutnya kepanasan ataupun respon yang lain, alergi yang lain. Gitu ya, Bun. Berarti jangan dikenakan langsung seperti itu ya, Bu. Betul. Oke. Ini juga ada lagi dari akun IG SPTan27. Kalau sering pilek itu bagusnya diapain ya untuk bayi 1 tahun? Kalau harus obat apa? Kebetulan masih ASI, tapi sepertinya kurang. Kalau obat apa ya otomatis jawabannya adalah periksa, karena memang kondisi baby yang seperti apa itu kan beda-beda. Tapi kalau misalnya memang untuk mencegah itu ya tadi prinsipnya adalah hangat, cukup makannya, cukup istirahatnya. Berarti kalau baby itu gampang sakit, gampang pilek, berarti kemungkinan besar dia kurang tidurnya, dia kurang nutrisinya. Biasanya sih begitu. Biasanya dia rewel, dia tidurnya susah, dia makannya susah, jadi gampang sakit. Harapannya sih Bunda lebih aware, Bunda lebih sabar menghadapi kids yang aktif sekali, yang dia didulang nggak mau, disuruh makan nggak mau, maunya cuman sesuap, habis itu dilepeh lagi kan gitu toh. Jadi dia gampang sakit, gampang pilek, dan memang
dari eksternal juga dari kita, jangan serta-merta kita diemin pegang anak semaunya aja. Dan kita juga harus aware sama babynya. Maksudnya apa? Kan dia apa-apa masuk mulut nih. Kalau dia pas main sama temannya, barang temannya habis dimakan masuk mulutnya dia, terus aku kepo sama itu barang, aku ambil, aku makan lagi, kan aku ternyata dia baru bilang ya, aku tertular dong gitu. Jadi apa yang dia pegang, apa yang dia makan itu bisa berimbas pada dirinya. Dan memang kita harus punya peraturan itu tadi. Ketika habis dari luar, baby pun juga harus cuci tangan. Mau makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, habis main mau tidur cuci tangan dulu baru tidur. Kalau dikatain sama orang tua, mertua, apalagi mungkin, kenapa tuh cuci tangan terus? Iya, biar nggak sakit, kayak gitu aja. Jadi nggak perlu panjang-panjang, udah dijawab gitu aja sudah cukup. Setidaknya seperti itu. Tapi kalau untuk terapi apa, nanti bisa pakai si infrared tadi boleh, atau pijat khusus pilek boleh. Nanti di bagian sini bun, ini harga mahal loh ya. Caranya di bagian sini bun, nanti dipijatnya gini kan, atau bareng gini juga boleh. Terus di bagian dekat hidungnya nanti dipenyet, nah gitu. Nanti diulang-ulangi, terus ditarik lagi ke sini set gitu. Diulang-ulangi terus, itu bisa buat mampet pileknya. Harapannya ketika dia tidak pilek, makannya banyak, istirahatnya banyak. Tapi Bunda harus sabar ya Bun, jadi memang prosesnya begitu. Gitu. Wah, ya Bun. Seru sekali ya pembahasan kita. Dikasih tips juga cara tidur oleh Bu Bidanya langsung. Tapi kalau untuk rekomendasi obat, ini kan narasumbernya Bu Bida ya, hanya memberikan arahan, tidak rekomendasi obat. Biasanya kalau rekomendasi obat itu bisa langsung ke dokter terdekat. Iya. Nanti kalau Intan bilang obatnya A, nanti bilang katanya Bu Bidan ini obatnya A, saya nggak mau nih kayak gitu. Jadi tergantung kasus masing-masing gitu ya Bun. Baik, ini Silvi lanjut bacain komenan lagi ya Bu Bidanya. Boleh, Masya Allah. Ya, ada Kak Novi Silvia, selamat bergabung. Ada Kak SP Tan, tadi sudah dijawab ya Kak oleh Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan nih. Kemudian ada dari Bunda Arya dan Yuri ke Cindy, selamat bergabung. Dan ini pertanyaan dari Bunda Erna yang tadi terlewat, sudah diketikkan lagi nih Bu Bidan. Boleh? Mau tanya Bu Bidan, kalau si Dede itu suka keringetan di malam hari dan pernah musim dingin si Dede itu sering keringetan sampai gak bisa pipis, itu gimana Bun solusinya kira-kira? Oke, berarti minumnya kurang Bun itu. Nanti pemenuhan nutrisinya ditambah. Biasanya kalau pipisnya berkurang itu minumnya kurang. Jadi kalau misalnya masih ASI eksklusif ya on demand, harus 2 jam sekali ya tentunya. Ya walaupun kita begadang-begadang sambil begini-begini kan gitu toh, sambil ngantuk-ngantuk, tapi kita harus lebih aware. Cairannya pun kalau misalnya udah kids, sudah makan, ya nanti sambil minum. Jadi sedia tuh, nanti kan baby tuh udah bisa bilang pengen minum air putih atau minum susu. Nanti dia bisa bilang kok, kita bisa bedain. Tapi tiap baby beda-beda nih, yang mau bilang susu sama air putih tuh beda-beda caranya dia. Tapi kita tahu dia mau minum yang apa. Walaupun dia nggak minta pun, dirasa tadi kok kayaknya belum minum apa-apa, langsung dikasih minum aja. Kalau masalah keringat itu kan tadi sudah Intan sampaikan, itu respon tubuh. Itu bisa jadi karena kurang cairan maupun kedinginan ataupun kepanasan, karena respon tubuh pertama itu kan tangan. Nanti terus habis itu kan di sini kan gitu toh. Nanti responnya keringat dingin atau dia karena gerah itu kan nanti kelihatan. Jadi makanya perlu kita punya termometer di rumah itu. Gitu ya Bu, semoga terjawab. Baik Bu, dan ini tadi juga ada komennya dari Kak Diah yang tadi sempat nanya. Terima kasih Bu Bidan, lengkap banget pemaparannya. Mantap. Nah ini dari Kak Yesi ada, iya Bu Bidan kadang suka bingung karena tradisi orang tua. Iya, bikin gemes sendiri, rasanya pengen
ih gimana sih Bu gitu ya. Ya, dari Kak Dia lagi sekarang sudah lebih banyak pilihan yang lebih aman ya Bu Bidan. Iya, tadi sudah disampaikan ya Bu Bidan ya kalau untuk Terus ada repot-repot lah Bun, zaman sekarang Iya. masih numbuk-numbuk ya kan. Oke. Baik Bu Bidan, ini sepertinya cukup, tapi ini saya selesaiin dulu untuk baca komennya ya. Boleh, boleh. Dari Kak Anurak, selamat bergabung. Kak Widi, terima kasih atas komennya. De Octaviayu, selamat bergabung. Terus dari Kak Yesi mengucapkan terima kasih. Terus ada dari Bunda Erna, Kak Erna nih, terima kasih Bu Bidan. Ada dari Mami Wigayati, karena demam juga bisa ya Bu Bidan membuat bayi tidak pipis. Iya bisa ya Bun ya. Bisa karena dia kan kekurangan cairan, makanya demam. Maka kalau demam ya minumnya ditambah kayak kita. Biasanya pipisnya terus berkurang, nah, makanya suhunya naik. Makanya kalau demam kita suruh minum yang banyak biar nanti pipis, nanti panasnya lewat pipis. Ya sebenarnya memang iya, karena penurunan suhunya itu karena kita kurang cairan. Jadi harus sabar ya Bun, punya kids, punya baby, karena wah luar biasa sekali titipan. Ya namanya titipan ya Bun, kita harus jaga bener-bener. Baik. Nah ini dari Kak Ernawati juga, tapi Bu Bin minum ASI banyak terus tuh juga malah bagus ya Bu Bidan ya? Oke. Kalau ditanya masalah bagus apa enggak, nanti kita bisa cek di berat badan Bun. Makanya kita perlu adanya pemeriksaan berkala. Kalau ada posyandu ya datang ke posyandu. Tapi kan nanti beratnya nggak naik-naik, nanti sama kadernya dikatain, biasanya kan kayak gitu toh. Terus iya sih, memang kendalanya itu begitu ya. Kadang orang tua tuh bilangnya, itu kan gimana makannya. Nah, mungkin caranya kader itu menyampaikan ke kita itu mungkin kurang tepat, sehingga kita yang sudah satu capek, dua sedikit-sedikit sensitif, yang pengennya anak kita tuh selalu benar, otomatis kita ngeresponnya kurang kan gitu. Jadi kita malas ke posyandu, tapi kita harus tahu di KMS ini ada nih untuk tahu masalah berat badan. Di sini ada yang anak perempuan, ada yang khusus anak laki-laki. Kalau anak laki-laki yang biru, kalau yang perempuan yang pink. Nah ini kalau ditanya gimana Bu Bidan, ya kalau misalnya masih dalam batas normal ya nggak apa-apa, karena pemenuhan nutrisi itu kan biasanya kalau ASI itu naiknya cepat sekali, karena tadi nutrisinya mama itu juga dibagi dua sama baby. Makanya kalau menyusui itu kurusnya cepet, diet alami itu. Tapi kalau misalnya memang ternyata itu over, kalau masih ASI sih nggak apa-apa, nanti dia akan turun sendiri. Karena bukan turun ya, karena kan baby ke kids itu kan tambah tinggi. Apalagi kalau orang-orang itu kan kadang aduh kok tambah kurus gitu kan. Baby yang sehat itu yang gemuk, padahal kan tidak. Yang penting sesuai KMS aja, udah di garis hijau aja itu udah alhamdulillah sekali kan gitu. Udah mendekati hijau aja alhamdulillah, yang penting nggak merah. Kalau kita merah ya ayo dikejar, sabar, nggak usah baper. Kader juga jangan begitu. Jadi kita yang menjadi ibu muda maupun ibu sudah punya anak itu kita nggak kecewa untuk periksa ke posyandu. Tapi kalau misalnya memang kita mau untuk belajar, nanti Bunda bisa belajar di KMS ini. Sebenarnya anakku itu masih dalam batas normal atau tidak kan gitu. Kalau misalnya udah gede kan gemuk dikatain, kurus dikatain kan gitu. Ya sama, baby juga. Kalau gemuk, tapi kalau baby kan gemuk kan nggak apa-apa. Padahal gemuk banget pun juga nggak baik. Yang penting udahlah batas normal aja gitu ya. Oke, gitu ya Bun. Ya, sepertinya untuk pertanyaannya sudah cukup lumayan banyak ya tadi bunda-bunda semua. Ini
Sylvie selesaiin saja untuk pembacaan komennya untuk Bunda Dia Mortea. Selamat bergabung. Nanti bisa nonton lagi live-nya dari awal ya Bunda ya. Dan di save ya. Iya, nanti bisa di save. Dan dari Bunda Ernawati, dia komen ditunggu lagi parentingnya bermanfaat banget ya. Ya nanti tunggu part 2 berarti ya. Part 2 boleh. Agendain Kak. Oke, siap. Nanti diusulkan. Oke, ini ada Mami Wigayati yang tadi nanya di awal. Terima kasih Bu Bidan, lengkap banget. Bisa lebih aware ke si kecil lagi. Gitu. Ada dari Kak Sasi. Sehat selalu untuk Bu Bidan dan babynya. Masya Allah, terima kasih. Doain lancar ya besok lahirannya. Udah Parno nih. Ya, semangat Bu Bidan. Dan dari Kak Vika Santria, selamat bergabung. Bunda Widi, terima kasih buat komennya. Bunda Askia, selamat bergabung. Bunda Trevi, selamat bergabung. Dan ada dari Bunda Ashifa Palet juga selamat bergabung. Nanti buat Bunda yang baru aja bergabung, boleh kalau mau dapetin insight-nya dari awal bisa di-play lagi untuk live-nya kali ini. Dan kali ini kita akan memasuki sesi pengumuman pemenang. Nah, ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu pastinya oleh bunda-bunda semua yang ada di rumah ya. Dan kali ini Sylvie akan mengumumkan untuk pemenang giveaway special class kali ini disponsori oleh Baby Cold Foam, Mom and Baby Happiness. Nah, untuk pemenang giveaway-nya nih, yang pertama ada dari akun Instagram @mamiwigayati. Selamat kepada Bunda Mami. Selamat Bunda Mami Wigayati. Ya. Yang kedua ada dari @sutriani97. Selamat Sutriani. Iya. Untuk pemenang yang ketiga ini nanti akan dipilih yang paling aktif mengikuti live ini dari awal sampai akhir dan yang paling aktif komen dan like-nya juga. Jadi tunggu untuk pengumuman giveaway-nya pemenang terakhir setelah live ini berakhir ya Bunda. Nanti akan diinformasikan di akun IG-nya Baby Cold Foam. Seperti itu. Nah, untuk bunda-bunda lain yang belum beruntung, tidak apa-apa, tidak usah khawatir jika ingin memiliki atau mempunyai produk-produk dari Baby Cold Foam yang tadi bahannya adem sesuai syarat yang sudah disampaikan ya. Kalau set kecil itu di musim yang tidak menentu ini harus memakai bahan yang adem-adem supaya tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Silahkan nanti bisa Bunda dapatkan produk Baby Cold Foam di official store Baby Cold Foam. Ada di Shopee-nya Baby Cold Foam Official, ada di Tokopedia, Lazada, dan kalau Bunda mau pesan langsung lewat Instagram juga bisa ya, linknya ada di bio. Dan kalau bunda-bunda yang mau dapat info terupdate-nya seperti kelas seperti ini, info parenting, giveaway, dan lain sebagainya, bisa follow juga IG-nya Baby Cold Foam _ terus ada baby.coldfoam, ada dari Facebook-nya juga bisa, dan TikTok-nya juga seperti itu. Kalau untuk bunda-bunda yang nggak mau ribet nih, mau pesan melalui WhatsApp juga bisa di nomor 0856 4057 6128. Seperti itu. Baik, semua sesi sudah kita lewati semua ya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak kepada Bu Bidan Intan yang sudah memaparkan dan menjawab semua pertanyaan dengan lengkap sekali di kelas kali ini. Dan terima kasih juga tentunya kepada para bunda yang ada di rumah yang sudah menonton. Dan mungkin untuk penutup nih Bu Bidan, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan atau himbauan begitu untuk para bunda yang ada di rumah sana? Oke, terima kasih ya bunda-bunda semuanya. Nggak jadi punya PR. Semua terjawab ya. Semoga jawabannya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan bunda dan tentunya tidak mengecewakan. Nah, semoga nanti kita bisa
bertemu di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf nanti kalau memang ada kurangnya. Dan memang harapan himbauan dari Intan memang harus sabar. Punya baby, punya kids itu harus sabar, harus happy terus. Kalau ada apa-apa itu ngomong, cerita sama yang dirasa itu dekat. Kalau misalnya sama pasangan bisa diceritakan. Bilang kondisinya itu capek, bilang. Kondisinya happy, bilang. Aku seneng, bilang. Aku sedih, bilang. Jadi jangan dimakan sendiri ya. Karena takutnya nanti kalau sudah tertumpuk, capek, semua dipikir sendiri, otomatis takutnya nanti baby blues. Kalau baby blues yang repot siapa? Kasihan babynya juga kan. Jadi memang selain itu kita juga harus waras dulu untuk menjaga baby. Ketika kita senang, kita sehat, otomatis baby juga akan sehat, terpenuhi nutrisinya, istirahatnya, sehingga daya tahan tubuhnya oke. Dan memang kita harus sedia obat-obatan di rumah agar mencegah baby tidak drop di saat musim yang pancaroba seperti ini. Gitu ya. Oke, main juga di TikToknya Bidan Intan Novia ya. Oh iya, boleh. Sama Instagram Bidan Intan Novia boleh. Tapi di YouTube-nya Bidan Intan Novia Ningrum juga boleh. Gitu ya Bun. Intan kembaliin ke Kak Silvi. Mohon maaf kalau Intan banyak salah kurangnya. Iya, terima kasih Bu Bidan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih bunda-bunda semuanya yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Ini juga masih ada yang nanya, tapi nanti pertanyaannya akan dijawab di kelas-kelas berikutnya ya. Nanti kalau ada lagi informasinya akan kita share di Instagramnya Baby Court Form seperti itu. Dan semoga bunda-bunda semua bisa menerapkan tips-tips yang sudah disampaikan oleh Bidan Intan tadi. Dan semoga kita dan anak kita, keluarga kita sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.